Berikutnya bingung lagi Tuhan, kalau aku lahir secara normal, siapa wanita yang layak melahirkan Tuhan? Bingung Nabi Isa, tong boroning di sana di Bethlehem, ya, di Palestina. Iya di Istiqomah Weloba, gimana nih siapa ini? Kata Tuhan. Akhirnya Jibril ngasih masukan. Tuhan, boleh saya ngasih masukan? Apa Jibril? Hebat ya, Tuhan dikasih masukan sama Jibril. Tuhan, saya ingin ngasih masukan. Apa Jibril? Anda pernah mengutus saya ke Bethlehem. Ada sebuah desa bernama Nazaret. Di sana ada seorang wanita suci yang sejak lahir sampai sekarang terlindung dengan kesucian dari sisimu ya Tuhan. Siapa dia Jibril? Masa Tuhan tidak tahu? Aneh. Nah, begitulah Yahudi. Begitulah pendeta Sanhedrin. Siapa dia Jibril? Maryam binti Imran Tuhan. Hidupnya penuh dengan kesucian, hanya ibadah kepadamu di Baitul Maqdis. Ya Jibril, ihbit ilal ardi kullaha li'annani sangfu min ruhi ilaiha. Jibril, turun kamu kepada Maryam. Katakan aku akan meniupkan sebagian ruhku kepada Maryam. Maka itu pun terjadi dengan kuasa Tuhan kata mereka. Lalu Tuhan meniupkan sebagian ruhnya ke dalam rahim Siti Maryam. Maka hamilah Siti Maryam dan lahirlah Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia. Maksudnya menggantikan Adam dihukum oleh Tuhan. Intinya mereka ingin membunuh Nabi Isa karena membongkar kebohongan pendeta Sanhedrin, memasukkan Taurat menjadi Talmud. Supaya tidak ketahuan dan prosesnya enak untuk membunuh Nabi Isa, dibuatlah dongeng kayak gini. Sebagaimana para ulama ingin dibunuh, dibikin dongeng nugelo, ngabunuh para ulama. Nah, nyambung pisan. Ya. Cerita inilah yang berjudul tadi Tuhan bingung. Maka cerita ini dihasutkan ke raja-raja Romawi. Salah satu raja Romawi yang terbesar yang terhasut adalah Herodes. Maka Herodes pun marah kepada Nabi Isa. Maka dikejar-kejarlah Nabi Isa. Nabi Isa faham dirinya akan dibunuh. Maka Nabi Isa mengembara dari satu tempat ke tempat lain. Pengembaraan dia mengusap bumi dengan pengembaraannya. Diberi gelar Al-Masih. Itulah arti Al-Masih. Yang mengusap bumi dengan pengembaraannya. Datang Nabi Isa alaihissalam kepada satu kaum yang sedang mencuci pakaian. Nabi Isa berkata pada kaum tadi, kalian sibuk mencuci pakaian, membersihkan pakaian kalian dari noda dan kotoran. Tapi kalian tidak pernah mensucikan hati kalian dari dosa-dosa kalian. Siapa engkau? Berimanlah kepadaku dan bersaksilah. Aku Isa bin Maryam, Nabi dan Rasul Allah untuk kalian. Aku diutus untuk menyuruh kalian beriman kepada Allah. Maka berimanlah mereka. Salah satu yang beriman dari mereka adalah Barnabas. Ya. 6 orang beriman tuh. Pergi lagi melakukan pengembaraan. Ada satu desa di mana banyak orang buta sejak lahir. Diusap oleh Nabi Isa dengan mengucapkan Bismillah. Maka sembuh itu butanya. Ada orang berpenyakit sopak. Diusap oleh Nabi Musa, sembuh biiznillah. Ya. Mengembara lagi bertemu dengan orang-orang yang sedang memancing ikan. Nengarana mancing berjam-jam kan, ti isuk jedur napi kepeting jedor. Tanu mancing dah. Maka Nabi Isa berkata kepada para tukang pancing tadi, hei bapak-bapak tukang pancing. Ya, kalian sibuk mencari bekal untuk hidup kalian di dunia, tapi kapan kalian meluangkan waktu kalian mengumpulkan bekal untuk akhirat kalian? Siapa Anda? Aku Isa bin Maryam Al-Masih, utusan Allah. Aku diutus untuk menyuruh kalian beriman kepadanya. Maka Nabi Isa pun memberikan wejangan pada mereka, mereka pun beriman. 6 orang menjadi pengikut Nabi Isa. Salah satu dari mereka bernama Yakobus. Maka genaplah jumlah mereka menjadi 12 dan mereka disebut Hawariyun. Di saat Nabi Isa melakukan perjalanan menyelamatkan diri, masuklah Yudas Iskariot alias Samiri ke zaman Nabi Isa. Nabi Isa berkata kepada pengikutnya, hati-hati iblis masuk ke tengah-tengah kalian. Para pengikutnya menganggap yang disebut iblis itu jin. Yang faham betul yang dimaksudkan iblis itu adalah Yudas, adalah Barnabas. Barnabas paham, jangan-jangan si Yudas nih yang maksudkan Nabi Isa. Betul. Banyak kesempatan Yudas ingin berhadapan dengan Nabi Isa, tapi selalu terhalang oleh malaikat Jibril. Sampai kadongkol tuh Yudas ingin berhadapan dengan Nabi Isa. Ketika Yudas ke sini, Nabi Isa ke sana. Ketika Yudas ke sana, Nabi Isa, kaditu. Jadi paling pangwai. Sampai geram itu si Yudas. Terakhir berkata pada Barnabas, sampaikan aku ingin bertemu dengan Isa bin Maryam, dengan Nabiullah, dengan Rasulullah.
Maka Barnabas menyampaikan pada Nabi Isa mengatakan pada Barnabas, "Hei Barnabas, katakan, belum tiba saat perjumpaan kita. Perjumpaan kita nanti di akhir zaman." Oh, kata Nabi Isa tuh kepada si Yudas Iskariot. Ini menguatkan kalau Yudas itu dajjal. Betul, makin kuat lagi ketika ceritanya dilanjutkan. Tapi jamnya nih nggak cukup. Lanjut. Oke, mana saya ada kajian di Jati Handap Cicahem ya. Baik Ibu Fila, kita percepat. Nah, sampai di suatu saat ketika Allah melihat Yudas Iskariot ini akan berkhianat, maka Allah berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Quran ini. Maaf, ayat sebelumnya. Nah ini nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Izqala Allah, dan ingatlah Muhammad ketika Allah berfirman, "Ya Isa, hai Isa, ini mutawafik, sesungguhnya aku akan menidurkan engkau." Kalimat mutawafik ini tidur. Surat Al-An'am ayat keberapa tuh? 62 apa? Wa huwallazi yatawaffakum bil-lail, dan dialah Allah yang telah menidurkan kamu di waktu malam. Nah, wafat di sini artinya tidur. Jadi Nabi Isa ditidurkan, wa rafiqa ilayya, dan aku akan mengangkatmu ke sisiku, wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan aku akan mensucikan kau dari orang-orang kafir. Ada yang menyebutkan bahwa mutahhiruka ini adalah bersihkan namanya. Allah tunjukkan yang bergelar Al-Masih bukan Dajjal, tapi Nabi Isa alaihi salam. Wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Dan aku akan menjadikan orang-orang yang mengikutimu lebih kuat dan lebih mulia dari orang kafir sampai hari kiamat. Summa ilayya marji'ukum, kemudian kepadakulah kembali kalian, fahkumu bainakum, aku akan menghukumi di antara kalian, fima kuntum fi tahtalifun, atas apa yang kalian perselisihkan. Maka Nabi Isa sebelum Allah berfirman begini, Nabi Isa berseru kepada kaumnya, "Ingat kaumku, tidak lama lagi akan datang pada kalian, kelak di antara kalian ada yang berkhianat kepadaku dan dia menggantikan tempat kedudukanku." Maka apa yang terjadi? Tidak lama kemudian datang seseorang dari pengikut Nabi Isa yang bernama Hawariyun ini, yang digelari Hawariyun. Ya. Wailun lana wailun lana, celakalah kita, celakalah kita. Intabihu antum wa intabihu anta ya Rasulullah. Bersembunyilah kalian dan bersembunyilah Anda wahai utusan Allah. Sesungguhnya Herodes dan pasukan Romawi, mereka dituntun oleh Sanhedrin, para pendeta yang memasukkan Taurat kita. Ya, untuk datang membunuh kita. Maka Nabi Musa memerintahkan semua Hawariyun bersembunyi. Nabi Isa pun bersembunyi. Nah, di saat itulah Herodes datang dan pasukan Romawi. Ya, Herodes berkata, "Aku tahu kalian bersembunyi di sekitar sini. Siapa di antara kalian yang mau memberitahukan kepadaku di mana Al-Masih bersembunyi, aku akan menjadikan dia patih kerajaanku dan aku akan mengangkat dia aku akan memberi dia sepertiga harta kerajaanku." Ada yang tergiur tuh dari mereka yang bersama Nabi Isa. Siapa? Yudas Iskariot. Yudas keluar memberitahukan pada Herodes di mana Nabi Isa bersembunyi. Ya, mari ikuti aku. Aku tahu di mana Al-Masih bersembunyi. Maka ketika dia akan masuk ke tempat Nabi Isa bersembunyi, di sini Allah berfirman seperti ini. Maka Nabi Isa pun ditidurkan Allah dan diangkat ke Matlaul A'la. Kita tidak tahu di mana tempat Matlaul A'la. Rasul tidak menyebutkan. Maka Nabi Isa sudah tidak ada. Begitu Yudas mau masuk, tunggu aku akan pastikan apakah Al-Masih ada di dalam atau tidak. Maka ketika Yudas masuk, culang-cileng dia. Apa culang-cileng bahasa Inggris nanti? Pelanga-pelongo. Kemana Isa bin Maryam tadi ada di sini? Disitulah Allah merubah wajahnya menjadi Isa bin Maryam. Quran surat An-Nisa ayat 157. Wa qaulihim, dan perkataan mereka, inna qatalnal Masih Isa bin Maryam Rasulullah, dan klaim para pendeta Sanhedrin. Him di sini kembali kepada para pendeta Sanhedrin. Inna qatalnal Masih Isa bin Maryam Rasulullah. Kami sedang membunuh Isa bin Maryam utusan Allah. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Berarti mati tidak Nabi Isa? Tidak, kan tidak dibunuh. Wa ma salabuhu, dan tidak pula menyalibnya. Lalu siapa yang disalib? Apakah Nabi Isa? Bukan. Siapa? Walakin syubiha lahum, tapi orang yang Allah serupakan dengan Isa. Siapa yang Allah serupakan? Yudas Iskariot alias Samiri alias Dajjal. Diserupakan wajahnya menjadi Nabi Isa. Maka ketika Yudas datang kembali kepada Herodes, siapa yang ditangkap? Si Yudas inilah yang ditangkap. Mana Isa bin Maryam nyampurkan, dia ditewaklah dia. Loh, kok aku yang ditangkap? Lastu Isa, anak Yudas, ala dia dulu kemilai. Aku bukan Isa, aku Yudas yang menunjukkan kamu tadi. Nges cempek banget, mana teh banget Isa. Tak suara mana ke suara Isa. Ditangkaplah Yudas dan disalib.
Ketika dia ditidurkan untuk disalib, dia melihat Nabi Isa dinaik ke langit, diangkat. Di saat itu Yudas berseru, Eli Eli lama sabachthani, ada dalam Bible tuh. Tuhanku, Tuhanku, kenapa kau tinggalkan aku? Jadi Tuhan bahasa Ibraninya Eli. Cuma di Indonesia Tuhan menjadi timnas sepak bola. Eli Aiboy. Tuhan main bola. Ya. Ini menunjukkan kalau Nabi Isa diangkat dengan fisiknya. Buktinya Yudas kok bisa melihat Nabi Isa diangkat? Kalau cuma ruh kenapa bisa dilihat? Berarti Nabi Isa diangkat dengan fisiknya. Maka kemudian dibangunkan tuh si Yudas, diarak ke bukit Golgota. Golgota artinya tengkorak. Ke bukit itulah si Yudas diarak. Karena salibnya tinggi, salibnya kadang digotong, kadang dia menunduk begini. Herodes memegang pedang di tangan kanannya, Old Testament perjanjian lama di tangan kirinya. Itu pedang ditusuk-tusukan ke tubuh Yudas. Ketika menusuk tubuh Yudas yang dikira Yesus, dikira Nabi Isa, darah bercucuran, diminum tuh darahnya oleh para pendeta Sanhedrin dan tentara Romawi. Kenapa? Jika ada bagian tubuh Isa bin Maryam, Yesus Kristus dalam tubuh kita, bersatu dalam tubuh kita, maka tubuh kita tidak akan disentuh api neraka selamanya. Ini menjadi rukun kelima agama Kristen, Ekaristi Holy Water. Ini yang menyebabkan lahirnya agama Kristen. Ada 7 rukunnya. Rukun yang kelima, rukun meminum air suci. Ya. Di bawah, di depan patung Bunda Maria atau patung Yesus Kristus ada seloki, itu diganti, ada cairan warna merah darah. Itu diganti dengan sirup koko pandan, marjan. Kan sama merah ya. Nah, banyak tusukan daging tusukan pedang menusuk tubuh Yudas, dagingnya terkelupas, diambil dimakan. Jadi rukun agama Kristen yang ketiga, Ekaristi Gusti Kudus, rukun memakan tubuh Tuhan. Kalau sekarang ketika kebaktian selesai, berbaris mereka untuk keluar, pendeta berdiri di tengah, mereka berbaris menerima roti. Haleluya. Keluar. Nah itu rukun ketiga agama Kristen. Lihat kalau mereka kebaktian di gereja, kayak gitu. Nah ini yang dimaksudkan Rasulullah SAW. Yang membuat saya yakin kalau Yudas itu Dajjal. Materi kita kayaknya berlanjut nih, belum selesai nih para Allah ya. Kita belum membahas Dajjal, ini Dajjal sebelum Rasulullah. Nanti kita bahas Dajjal setelah Rasulullah SAW, sampai kekinian. Seperti apa Dajjal ya. Panitia, nanti kita bertemu lagi panitia ya. Dalam kasanah dakwah insya Allah ya. Episode kedua insya Allah. Nah 5 menit lagi. Ini yang membuat saya yakin kalau yang disalib itu Dajjal. Mudah-mudahan ada orang Kristen yang mendengar. Ya. Sampai keluar. Rasulullah bersabda, "Ma ba'asallahu nabiyyan katun min Adam ila taqumusah." Tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun dari Nabi Adam sampai hari kiamat, illa anzaru qaumahum, kecuali mereka akan menasihatkan, memperingatkan kaumnya tentang bahaya fitnah Dajjal. Wal yaum sa'ukhbiru lakum ma lam yukhbir min qabl. Aku akan beritakan hari ini kepada kalian sesuatu yang belum pernah mereka sampaikan. Innahu a'war wallahu la sabi'awar. Sesungguhnya Dajjal pecak sebelah mata kanannya dan Allah tidak pecak. Ingat, a'war di sana bukan buta tapi pecak. Ada orang matanya normal tidak bisa melihat, disebutnya apa? Buta. Tapi kalau ada orang matanya rusak sebelah, disebutnya pecak. Nah, dia itu pecak. Lihat a'war dalam kamus Al-Munawir, artinya pecak. Kenapa cuma Rasulullah yang menyebutkan kalau Dajjal pecak mata kanannya? Kenapa Nabi yang lain tidak menyebutkan? Karena peristiwa pecak sebelah mata kanannya terjadi setelah Nabi Isa diangkat. Herodes dengan pedangnya tadi menusuk-nusukan ke tubuh Yudas. Salah satu tusukan pedang itu mengenai mata kanan Yudas Iskariot. Di saat itulah Dajjal kehilangan mata kanannya. Jadi Dajjal normal dengan kedua mata sejak lahir. Kapan dia kehilangan mata kanannya? Di saat dia disalib. Di saat perayaan Paskah. Itulah yang disebut dengan peristiwa Paskah. Makanya cuma Rasul yang tahu, karena Rasulullah berikutnya setelah Nabi adalah beliau, Nabi Muhammad SAW. Maka dikuburkanlah si Yudas Iskariot. Barnabas ingin membuktikan kalau dia Dajjal. Akan aku gali setelah 3 hari 3 malam, kalau dia ternyata masih hidup berarti dia Dajjal. Setelah 3 hari 3 malam, diam-diam Barnabas menggali kuburan Yudas dan Yudas pun masih hidup.
Maka yakinlah Barnabas kalau Yudas itu dajjal. Terakhir yang dia inginkan, yang dia tunggu adalah Yudas mengaku Isa bin Maryam. Diobati bertahun-tahun hingga sembuh penyakitnya. Nah, ketika Barnabas bekerja dengan perkakasnya, datanglah Yudas Iskariot dan menepuk mejanya. Hei Barnabas, saksikanlah, aku ini adalah Isa bin Maryam. Betul kamu dajjal, pergi kamu. Kenapa tidak dibunuh? Karena yang membunuhnya nanti Nabi Isa alaihi salam. Maka Yudas Iskariot pun pergi diusir oleh Barnabas. Maka Yudas mengembara ke seluruh dunia. Dengan kemampuan retorikanya, Yudas alias Samiri alias Dajjal mampu mempengaruhi bangsa-bangsa di dunia. Maka dalam waktu singkat dia punya banyak pengikut. Ketika dia membuat bahtera, para pengikutnya bertanya, wahai tuanku, untuk apa kita membuat perahu ini, bahtera ini? Kita akan berkeliling dunia, kita akan taklukkan dunia dengan perahu yang kita naiki. Kita akan taklukkan lautan ini. Dan tidak ada negara kecuali mereka akan tunduk kepada kita. Wahai paduka tuanku, untuk keliling dunia kita butuh logistik, kita butuh perbekalan. Coba kalian lihat, banyak kapal yang lalu lalang ke sana kemari, mereka pasti bawa logistik. Kita bajak mereka, kita ambil logistik mereka untuk bekal kita. Maka muncullah sosok yang kemudian mata yang pecak ditutup sebelah, tangannya yang tetanus karena disalib, diamputasi, diganti begini. Ya, dan dia pun menggunakan topi untuk menutup luka-luka di wajahnya, maka jadilah Jack Sparrow, the Pirates of Caribbean. Nah, jadilah bajak laut. Lihat simbol bajak laut, tengkorak. Tengkorak adalah simbol Bukit Golgota, tempat di mana Samiri alias Dajjal dikuburkan. Penuh dengan tengkorak di sana. Mengembaralah dia ke setiap dunia dan sampailah dia di segitiga Bermuda. Segitiga Bermuda adalah area lepas pantai yang dihubungkan oleh 3 titik, Puerto Rico, Florida, dan Bermuda. Di situ ada tempat di mana iblis membuat singgasananya. Disitulah pertemuan terjadi antara iblis yang bernama Ajazil dengan Dajjal yang bernama Samiri. Pertemuan ini yang ditunggu-tunggu oleh iblis sejak turun ke muka bumi. Dan iblis berkata, kemarilah Sam. Samiri, Sam, kadia Sam. Dirangkul dia. Dan iblis pun berkata, hari ini adalah hari yang aku tunggu-tunggu sejak aku diturunkan dari surga ke dunia, di mana aku dipertemukan dengan saudara kembarku. Panggillah dia oleh kalian sebagai Paman Sam. Amerika. Amerika adalah negara bentukan Yahudi. Negara bentukan Dajjal. Ya, ada satu perjanjian yang mengerikan antara iblis dan Dajjal saat itu. Di mana iblis ceramah dengan ceramah yang menakutkan. Salah satu ceramahnya berisi, aku akan berikan Yerusalem kepada hamba-hambaku yang akan menanti kedatanganku di akhir zaman. Berarti Yerusalem diserahkan kepada Israel itu sudah ada dalam janji pertemuan antara iblis dan Dajjal. Donald Trump hanya menyampaikan jadi pemanjang lidah iblis dan Dajjal. Betulkah demikian? Nantikan di Al-Murabi insya Allah. Di Al-Murabi hari Selasa akan saya bahas isi perjanjian, ikatan perjanjian antara iblis dan Dajjal yang mengerikan. Ternyata semua konspirasi termasuk geopolitik di Indonesia ada di dalam isi perjanjian iblis dan Dajjal. Allah, Kadek, direvisi ya. Saya yakin itu. Karena salah satu yang diinginkan adalah membentuk persatuan dunia yang dibingkai dalam ikatan nama The New World Order. Tata dunia baru. Maka negara-negara di dunia adalah pseudo government di dalam kendali iblis dan Dajjal yang oleh orang Yahudi digambarkan dengan handshake of Illuminati. Seperti apa simbolnya? Ini dia. Siapapun yang mengangkat tangannya seperti ini, berarti dia komitmen dengan iblis dan Dajjal. Ustadz, dulu saya pernah foto kelas Ustadz, cis. Aduh, Ustadz gimana dong, apa saya harus syahadat lagi? Ya, sini syahadat lagi sini. Ada yang pernah gitu, syahadat lagi saya saksikan ayo. Para sekalian,
Inilah simbol siapapun yang akan menjadi pengikut iblis dan dajjal. Dan inilah yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin negara, hatta pemimpin-pemimpin kota di seluruh dunia. Sampai ke tingkat wali kota, mereka bisa terkenal, mereka bisa menjabat dalam waktu singkat. Jika mereka komitmen kepada iblis dan dajjal, maka nama mereka akan diorbitkan dalam waktu singkat. Betulkah demikian? Jangan salah, ini adalah propaganda iblis dan dajjal hari ini. Dan inilah bagian dari fitnah dajjal. Lalu apakah ada keterlibatan konspirasi ini di dalam pemilihan wali kota dan gubernur? Ada. Loh, gak percaya? Oke, nanti kita bahas ilmu Robi. Atau di sini nanti episode yang kedua. Mau saya perlihatkan filmnya? Tapi kameranya dimatikan. Dan tolong ada Intel tolong pergi dulu, keluar dulu sebentar. Baik, saya perlihatkan. Ini terakhir ya. Sebelum saya tutup, saya perlihatkan film ini. Karena waktunya tinggal 5 menit lagi. Ingat, ini adalah simbol angka simetris dan angka sakral Yahudi. Illuminati, Kabbalah, 666. Dan 666 kalau digambarkan dengan handshake of Illuminati seperti ini. Jadi kalau coblos nomor 3 jangan kayak gini. Ini 666, 61, 61, 62, 63. Jadi kalau mau seperti ini. Nah, jadi bulatnya nggak kelihatan. Gini ya, jangan kayak gini, jangan. Balik gini, ini 666 namanya, 1, 2, 3 ya. Tapi kayak gini. Gini ya, semuanya gini kan? Ini semua yang hadir di sini kan? Kayak gini ya? Baik. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666. Nyambung bro. Apa hubungannya simbol ini dengan masjid? Nggak nyambung kan? Ya. Saya siap untuk berdiskusi dengan beliau kalau beliau merasa tersinggung dengan kata-kata saya. Tapi saya tidak mau di tempat beliau. Saya mau disaksikan oleh semua di sini, kita diskusi di sini. Tolong siapkan meja jika beliau ingin bertemu dengan saya. Baik, mudah-mudahan Bapak mendengar, jika Bapak ingin bertemu dengan saya, baik, saya undang Bapak untuk hadir di kajian saya. Yuk kita ngobrol bersama dalam satu meja. Kalau tidak di Istiqomah di Al-Murabi, kalau tidak di Murabi Al-Latif. Jika DKM-nya mengizinkan. Saya sudah diundang untuk yang kedua kali oleh beliau. Sebelum beliau kampanye. Saya sampaikan saya tidak berkenan untuk hadir untuk yang kedua kali. Tapi saya pernah diundang oleh beliau untuk yang pertama karena fitnahan kalau saya menyebutkan beliau putra Dajjal. Kalau beliau keturunan Dajjal. Itu fitnah terhadap saya. Nah, itu pernah saya sampaikan. Dan pernah juga ada fitnahan kepada saya kalau beliau ini Syiah. Walaupun saya bisa membuktikannya. Tapi pada akhirnya ya situasi cair, berikutnya beliau mengundang lagi pasca saya ceramah tentang hubungan arsitektur dengan masjid. Nah ini, jika Bapak ingin bertemu saya, Bapak saya undang untuk hadir di kajian saya. Satu kajian khusus saya dengan Bapak. Kita bahas simbol itu. Silakan, kalau mau di Istiqomah mudah-mudahan diizinkan oleh DKM Istiqomah. Kita undang beliau, silakan Bapak sampaikan kepada tim admin saya, jika Bapak ingin bertemu dengan saya. Dalam satu ini. Dan saya disaksikan ini warga Bandung. Saya ingin warga Bandung menyaksikannya. Kita buktikan siapa yang terikat dan terlibat dalam konspirasi Dajjal. Sadar ataupun tidak. Betul? Allahu Akbar. Jangan GR ya kalau kita angkat satu ya. Baik, kita lanjut. Ya, sudah tahu kan? Jadi pastilah pilih Jokowi. Gak mungkin gak pilih Jokowi lawan partainya kayak gitu kok. Gak percaya. Nanti kita lanjut.
sama ya? Kok sama, kok mirip? Oh, bagian. Apa kabar, Demokrat? Saya kira dengan hanya menyaksikan film ini saja, apa yang difitnahkan kepada saya terjawab hamba Allah. Jadi kalau beliau dan kelompoknya merasa heran kenapa saya selalu membahas ini, karena dia bagian dari konspirasi Yahudi, dan Yahudi adalah kaki tangan Dajjal. Ya. Tolong sebutkan pada saya, ada tidak partai politik yang tidak tersentuh oleh mereka? Tidak ada, kecuali partai politik itu komitmen dengan Islam. Ya, insya Allah partai itu akan bersih. Walaupun ada satu yang harusnya direvisi menurut saya. Partai yang mana? Silakan ngobrol dengan saya. Harus direvisi. Kalaupun direvisi harus ada deklarasi lagi ya. That's me, the Illuminati, don't. That's why I put the K to it. But I want the niggas is telling me about this Illuminati shit while I'm in jail, right? Like, I'm putting the K because I'm killing that Illuminati. Baik, itu dulu barangkali ya. Walaupun ini tidak langsung berhubungan dengan handshake of Illuminati seperti ini. Ada satu lagi tapi ini agak panas ya kalau ditampilkan. Kecuali nanti setelah pemilu presiden selesai. Kita lihat. Baik, itu dulu. Ini pembahasan Dajjal sebelum Rasulullah diutus. Nanti kita bahas fitnah Dajjal setelah Rasulullah diutus. Ya, saya bagi dua. Ya, setelah Rasul diutus sampai sekarang. Itu bagian keduanya insya Allah. Di mana insya Allah mungkin di sini atau di Al-Murabi atau di Al-Latif. Terima kasih. Hadanallahu wa yakum asmin wa minkum. Yang benar dari Allah, yang salah kudapan saya pribadi dan saya bisik astagfirullahalazim. Hadanallahu wa yakum asmin wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.